Bab 131. Siluet yang menerangi langit berbintang. Qin Wentian tetap berdiri di peron, tanpa berniat untuk pergi. Dan di peron tepat di seberangnya, berdiri Si Kong Mingyue, menatap langsung ke arahnya. Si Kong Mingyue tidak mengatakan apapun, tetapi niat membunuh yang dipancarkannya dapat dirasakan dengan jelas. Niatnya terlihat jelas, bahkan tanpa perlu berbicara. Di mana Qin Shi dan Qin Shang? Tanya Qin Wentian sambil menatap Si Kong Mingyue. Karena Si Kong Mingyue sengaja menargetkannya setelah satu kalimat dari Xiao Lu, hubungan di antara mereka seharusnya sangat dekat. Dan jika memang demikian, Si Kong Mingyue seharusnya juga tahu tentang Qin Shi dan Qin Shang. Qin Shi, Qin Shang. Si Kong Mingyue menunjukkan ekspresi berpikir sebelum melanjutkan. Setelah mendengar tentang ayah mereka yang dikepung, mereka kemungkinan besar sudah bergegas ke garis depan. Apapun yang terjadi, mereka tetaplah kerabat, salah satu kandidat calon istri putra mahkota. Negara awan salju tidak akan mempersulit tokoh-tokoh kecil ini. Si Kong Mingyue bahkan tidak peduli dengan Qin Shang dan Qin Shi. Baginya, dan bagi Snowcloud, kedua orang itu sama sekali tidak berharga. Izinkan saya mengoreksi Anda. Saudari saya, Qin Yao, tidak memiliki hubungan apapun dengan putra mahkota Snowcloud. Tidak hanya itu, dia juga tidak akan kembali ke sana. Qin Wentian membantah dengan tajam, menantang Si Kong Mingyue secara langsung. Semua orang di Snowcloud sudah tahu bahwa dia adalah salah satu kandidat yang akan dipilih sebagai istri putra mahkota. Karena itu, dimanapun dia berada, dia harus kembali ke Snowcloud. Jika tidak, lalu apa yang akan menjadi wajah Snowcloud? Si Kong Mingyue berbalik setelah berbicara dan berjalan pergi, membelakangi Qin Wentian. Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Untuk pertempuran besok, jika Qin Yao meminta maaf kepada putra mahkota, aku mungkin masih akan menunjukkan belas kasihan. Si Kong Mingyue berkomentar sambil membelakangi Qin Wentian. Masalah permintaan maaf yang dia maksud jelas adalah keberadaan Qin Yao di Chu, keengganannya untuk kembali ke Snowcloud. Sungguh arogan. Qin Wentian menatap punggung Si Kong Mingyue yang menjauh. Dulu, Xiao Lu mungkin telah memanfaatkan Qin Yao untuk membuat beberapa kesepakatan yang tidak diketahui dengan Chu Tianjiao. Sekarang dia masih berani membalikkan keadaan, menyalahkan Qin Yao karena tidak kembali ke Snowcloud? Alasannya hanya karena jika Qin Yao tetap tinggal di Chu, Xiao Lu tidak akan punya muka. Lagi pula, Qin Yao tidak mampu memberikan alasan yang memuaskan. Namun, jika saat itu Chu Tianjiao berhasil dan Qin Yao menjadi korban, Snowcloud mungkin akan bereaksi berbeda. Lawan ini benar-benar sulit dihadapi. Jika kau tidak mampu, menyerah saja. Jangan memperebutkan 3 posisi teratas. Luo Huan bergumam dengan suara rendah. Dia pernah bertarung melawan Si Kong Mingyue sebelumnya dan sangat memahami betapa dahsyatnya serangan-serangannya. Jangan melawan. Qin Wentian menatap cakrawala. Dia sudah berdiri di panggung terbesar Chu, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Sambil mencondongkan kepalanya dan menatap tribun penonton, Qin Wentian dapat mengenali banyak wajah yang familiar di antara kerumunan itu. Mo Qingcheng duduk di area tempat duduk klan Mo, dan senyum berseri-seri terpampang di wajahnya. Sambil mengepalkan tinju mungilnya, dia mengacungkannya ke udara, menandakan bahwa dia mendukung Qin Wentian. Dan di area tempat duduk yang dialokasikan untuk paviliun senjata ilahi, An Liuyan, Yang Chen, dan Francis juga ada di sana, menunjukkan dukungan mereka dengan menganggukkan kepala. Ke arah tempat duduk Akademi Bintang Kaisar, Mustang tersenyum lebar. Tidak hanya itu, Qin Wentian juga memperhatikan siluet yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut duduk di belakang Mustang. Dia tahu bahwa orang itu tidak lain adalah Ren Qianxing. Tatapan orang-orang yang memandanginya dipenuhi dengan antisipasi, menunggu dia untuk menampilkan kecemerlangannya di babak terakhir perjamuan Junlin. Meskipun Luo Qianqiu juga seorang siswa dari Akademi Bintang Kaisar, dia bukanlah perwakilan dari akademi tersebut. Bahkan, Akademi Bintang Kaisar berusaha menghalangi jalannya. Perwakilan sejati dari Akademi Bintang Kaisar adalah Qin Wentian, sedangkan Luo Qianqiu mewakili Istana Sembilan Mistik. Orchon juga merupakan murid Akademi Bintang Kaisar, tetapi karena kelahiran bangsawannya, dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Akademi Bintang Kaisar, ia lebih mewakili klan Ou. Hanya Luo Huan dan Qin Wentian yang dapat dianggap sebagai perwakilan murni dari akademi, dan karena itu, Akademi Bintang Kaisar berharap dapat menyaksikan penampilan cemerlang mereka. Melihat para penonton dari Akademi Bintang Kaisar belum juga pergi, Qin Wentian melangkah maju, mendekati mereka.
Ada apa? Mustang tersenyum saat melihat Qin Wentian mendekat. Guru, saya ingin pergi ke aula Sungai Astral, namun saya tidak memiliki wewenang yang cukup untuk masuk, jelas Qin Wentian. Aku akan mengantarmu ke sana. Di belakang Mustang, Ren Qianxing yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut menyela, langsung membuka jalan keluar untuk Qin Wentian. Terima kasih. Qin Wentian mengangguk dan tersenyum sambil pergi bersama Ren Qianxing, kembali ke Akademi Bintang Kaisar. Hari ini, tempat perjudian Heaven's Wonder benar-benar kacau. Setiap cabang Heaven's Wonder, terutama Drunken Wonder, dibanjiri oleh kerumunan orang, saking padatnya sampai tidak ada yang bisa masuk. Pengelompokan untuk putaran ketiga sudah ditentukan. Besaran hadiah untuk 9 pertempuran juga sudah dihitung. Kelompok pertama terdiri dari Luo Qianqiu, pendekar pedang kedua, dan Luo Huan. Yang paling banyak mendapat pengakuan tak diragukan lagi adalah Luo Qianqiu, diikuti oleh pendekar pedang kedua, dan kemudian Luo Huan. Di kelompok kedua ada Shikong Mingyue, Qin Wentian, dan Chu Chen. Yang paling banyak mendapat pengakuan, tentu saja Shikong Mingyue, sementara Qin Wentian dan Chu Chen memiliki peluang yang sama. Ini berarti bahwa untuk pertarungan antara Qin Wentian dan Chu Chen, terlepas dari siapa yang menang, rasio pembayaran akan tetap 1:2. Jika demikian, semuanya bergantung pada penilaian masing-masing penjudi. Adapun kelompok terakhir, yaitu Orchon, Gu Xing, dan Hou Tai. Yang paling banyak mendapat pengakuan adalah Orchon, diikuti oleh Gu Xing, dan terakhir Hou Tai. Dan jika membandingkan ketiga kelompok tersebut, 3 kontestan yang memperoleh tingkat pengakuan tertinggi adalah Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, dan Orchon. Oleh karena itu, tingkat pembayaran untuk ketiga kontestan ini, jika mereka memperoleh 3 posisi teratas, juga merupakan yang terendah. Rasio pembayaran untuk Qin Wentian yang mendapatkan peringkat teratas tetap tidak berubah. Rasio tersebut masih 1:400. Namun, ada beberapa penyesuaian pada tingkat pembayaran jika ia mendapatkan posisi di 3 besar. Saat ini, tingkat pembayaran diturunkan menjadi 1:80, yang juga berarti bahwa ada beberapa penjudi yang mulai mempercayai Qin Wentian. Terlalu sulit jika Qin Wentian ingin membantai lawan-lawannya untuk mencapai 3 posisi teratas. Pertama, dia harus mengalahkan Shikong Mingyue. Atau, dia harus mendapatkan posisi keempat atau ketujuh sebelum perlahan-lahan membantai lawan-lawannya untuk naik peringkat. Namun, tingkat kesulitannya sangat tinggi, hampir mustahil. Halaman Akademi Bintang Kaisar masih tampak sepi seperti sebelumnya. Para siswa akademi tersebut lebih tertarik pada jamuan Junlin daripada akademi lainnya. Alasannya adalah karena para peserta jamuan Junlin seringkali berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Mereka semua berharap suatu hari nanti, merekalah yang akan berdiri di atas panggung. Nama mereka bergema terkenal di seluruh Chu. Lantai 5 Aula Sungai Astral. Qin Wentian duduk bersila di sana. Kali ini, dia tidak memilih untuk berlama-lama, melainkan menerobos batasan level sebelumnya dan langsung mencapai level 5 dalam sekejap. Sambil mencondongkan kepalanya, dia menatap langit berbintang yang indah. Deretan garis rune saling terjalin, berubah menjadi cahaya kepalan tangan yang menakutkan. Saat cahaya itu memenuhi langit dengan bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, menghantam langsung kesadarannya. Ledakan. Tekad Qin Wentian tanpa henti menahan getaran gelombang kejut, sementara suara gemuruh terus bergema di benaknya. Meskipun demikian, dia tetap teguh seperti batu besar. Dan meskipun berada di level 5, dia masih mampu melihat dengan jelas pola rumit dari garis-garis rune yang saling berjalin. Jika itu kultivator lain, mereka mungkin bahkan tidak dapat merasakan kerumitan level 5, dan hanya akan menahan tekanan secara membabi buta. Ini adalah salah satu kemampuan yang dianugerahkan kepadanya sebagai hasil dari kemampuan sensoriknya yang tinggi dan afinitas yang sangat besar. Dan setelah ia menahan tekanan astral untuk jangka waktu yang lama, Qin Wentian secara bertahap mulai terbiasa dengan kedalaman dan intensitas serangan tekanan jenis ini. Perlahan, setelah tubuhnya beradaptasi dengan tekanan tersebut, Qin Wentian tidak terburu-buru untuk menghancurkan batasan di tingkat kelima. Sebelumnya, begitu ia menginjakan kaki di tingkat ke-6, ia telah merasakan betapa dahsyat dan menakutkannya tekanan astral itu. Langit sudah gelap, dan di dalam aula sungai astral, tingkat kelima bersinar terang, seperti mercusuar. Namun,
Selain penjaga tua itu, tidak ada orang lain di dekat aula sungai astral. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan pancaran cahaya langit berbintang kedua. Kegelapan malam semakin pekat. Akademi itu seolah dipenuhi jejak kesepian. Saat ini, seorang mahasiswi yang baru pulang berbaring telentang di tanah, tersenyum tipis sambil mengagumi langit berbintang yang indah. Dia mendengar bahwa ada 4 siswa dari akademi yang berpartisipasi dalam jamuan makan malam Junlin. Betapa mempesonanya mereka, kapan gilirannya untuk bersinar seterang mereka? Dan pada saat itu juga, seberkas cahaya yang cemerlang dan menyilaukan muncul, membuat mahasiswi itu tercengang. Di kubah langit, seolah-olah sepotong langit berbintang kedua telah muncul, menerangi kegelapan Akademi Bintang Kaisar. Mahasiswi itu tiba-tiba berdiri dan mengarahkan pandangannya ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa di arah tertentu, cahaya terang meledak ke depan. Cahaya itu begitu menyilaukan, sehingga dapat dibandingkan dengan rasi bintang yang bersinar di langit. Ini adalah aula sungai astral. Kilatan cahaya yang bersinar pada hari itu kembali terpancar. Mahasiswi itu mulai gemetar saat berlari kecil menuju aula sungai astral. Setelah sampai di sana, jantungnya berdebar kencang saat melihat bahwa sumber cahaya itu berada di lantai 6. Lantai 6, seseorang benar-benar menginjakkan kaki di lantai 6. Siapakah di antara para senior atau sesepuh terkemuka dari Akademi Bintang Kaisar itu? Dia pernah mendengar legenda itu sebelumnya. Untuk melangkah ke tingkat ke-6, ini berarti mereka memiliki kesempatan untuk membentuk ikatan bawaan dengan konstelasi lapisan surgawi ke-6 dan memadatkan jiwa astral dari sana. Biasanya, bahkan bagi para penguasa di tingkat biduk surgawi, mereka hanya akan mampu memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi ke-4. Seberapa kuat kemampuan sensorik dan afinitas seseorang agar mereka dapat memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi ke-6? Tidak hanya itu, kemampuan indera yang luar biasa paling banter hanya memungkinkan Anda untuk merasakan sungai astral lapisan surgawi ke-6, tetapi tekanan astral di sana sudah cukup untuk menghancurkan kemauan dan kesadaran seseorang. Kecemerlangan langit malam di atas Akademi Bintang Kaisar berlangsung cukup lama. Dan para siswa yang masih berada di akademi berspekulasi liar. Siapakah senior kuat yang memiliki afinitas mengerikan seperti itu? Bukankah kemampuan sensoriknya sedikit terlalu menakutkan? Saat malam semakin gelap, cahaya yang gemerlap itu tetap sama. Mahasiswi itu duduk di sudut terpencil yang jauh dari aula sungai astral dengan mata terpejam, seolah-olah sedang tidur siang. Dan pada saat itu, gelombang keributan lembut melayang ketika mahasiswi itu membuka matanya. Setelah itu, dia melihat siluet seorang pemuda berjalan keluar dari dalam aula sungai astral. Saat pandangannya beralih, seolah-olah pemuda itu merasakannya, karena dia juga mengalihkan pandangannya ke arahnya, sebelum berbalik dan pergi dari tempat itu. Jantung mahasiswi itu berdebar kencang saat ia tanpa sadar mengeluarkan suara terkejut. Dengan tergesa-gesa menutup mulutnya dengan kedua tangan, ekspresi keterkejutan dan kekaguman yang luar biasa terpampang di wajahnya. Siapa yang baru saja dilihatnya? Itu adalah Qin Wentian. Sambil mencondongkan kepalanya, bagian kedua langit berbintang itu menghilang dan aula sungai astral tidak lagi memancarkan cahaya. Namun, hati mahasiswi itu tidak bisa tenang bahkan setelah sekian lama. Bab 132. Dasar orang tua kolot? Setelah kembali ke kediamannya, Qin Wentian mulai berlatih kultivasi. Namun saat ini, kondisinya tidak terlalu baik. Dalam mimpinya, Qin Wentian duduk di bawah langit berbintang, dan di atasnya, banyak putaran garis rune saling berjalin dengan rumit, saat berubah menjadi bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Saat bayangan kepalan tangan itu melesat ke bawah, Qin Wentian duduk dengan tenang di sana. Dia tahu bahwa bayangan itu tidak akan mampu melukainya, karena ini berada di dalam alam mimpinya. Saat ini, Qin Wentian sedang mencoba menciptakan kembali dan meniru skenario dari tingkat 1 aula sungai astral hingga tingkat 5. Di tingkat 5, dia merasakan garis-garis rune yang indah bermetamorfosis menjadi lubang hitam spiral sebelum berubah menjadi cahaya tinju yang mengerikan, menghantam ke bawah. Namun, ketika dia melangkah ke tingkat 6, cahaya tinju yang dia rasakan bukan lagi cahaya tinju, melainkan bayangan tinju surgawi yang didukung oleh kekuatan rasi bintang yang ingin menghancurkan langit dan bumi. Setiap bayangan kepalan tangan bagaikan sebuah gugusan bintang, pemandangan megah puluhan juta gugusan bintang yang menghantam ke bawah, menimbulkan rasa takut bahkan di hati para pahlawan pemberani. Terutama pada saat tekanan itu menghantam kesadarannya.
Puluhan juta gugusan bintang itu menyatu, menjadi satu kesatuan, berubah menjadi aliran cahaya saat tubuhnya bergetar hebat akibat benturan tersebut. Sungguh indah. Qin Wentian menundukkan kepalanya sambil menatap langit berbintang dalam mimpinya, tenggelam dalam keindahan tersebut. Setelah beberapa saat, energi astral di tubuh Qin Wentian mulai melonjak, dan sebuah palu surgawi yang terbentuk dari cahaya astral muncul di tangannya. Tiba-tiba, Qin Wentian mengayunkan palu itu ke bawah, membantingnya ke tanah, menciptakan jejak ilahi yang menyerupai langit berbintang seperti sebelumnya. Di dalam jejak tersebut, terlihat banyak sekali konstelasi mini yang saling tumpang tindih berputar perlahan dalam gerakan melingkar. Jika aku mengukir jejak ilahi ini pada sebuah senjata, efek peningkatannya akan sangat luar biasa hingga tak terbayangkan. Mungkin aku bahkan bisa menciptakan senjata ilahi tingkat atas, tingkat 3. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam dan merasakan kegembiraan di hatinya. Setelah itu, ia menciptakan pensil dan kertas, dan mulai mengukir jejak tersebut di bawah langit berbintang. Setelah sekian lama, ia mencoba proses penulisan prasasti berkali-kali, dan akhirnya, Qin Wentian berhasil menuliskan jejak ilahi kedua ciptaannya sendiri. Seperti sebelumnya, sesosok bayangan mengayunkan tombak kuno dengan satu tangan. Serangan ini sekuat gunung, dan pada saat tombak kuno itu menusuk, sebuah spiral mengerikan muncul. Di ujung tombak, banyak rasi bintang terlihat berputar dalam lengkungan indah saat mereka melesat ke depan bersama spiral yang mengerikan, memberi orang sensasi bahwa tombak itu mampu melahap apapun. Ini akan menjadi jurus kedua dari seni tombak impian agungku, jurus bintang jatuh, gumam Qin Wentian dengan suara rendah. Sekarang, sudah ada dua pose dari seni Great Dream Halberd yang dia ciptakan. Pose pertama adalah Mountain Splitter, sedangkan pose kedua adalah Fallen Star. Syaratnya adalah dia harus mengumpulkan dan memadatkan energi astral dalam jumlah yang cukup sebelum dapat digunakan. Namun, bagi Qin Wentian yang mampu memadatkan energi ilahi, ini bukanlah masalah sama sekali. Sambil berdiri, Qin Wentian mulai berlatih jurus kedua bintang jatuh di dalam alam mimpinya. Menggunakan imajinasinya untuk mengukir jejak ilahi adalah satu hal, tetapi jika dia ingin menggunakannya dalam pertempuran nyata, persyaratannya tentu akan beberapa kali lebih tinggi, dan pasti tidak akan semudah itu. Wawasan tentang penciptaan Fallen Star secara alami dipahami dari aula sungai astral. Namun, mustahil untuk meniru tingkat kekuatan lubang hitam spiral yang menakutkan dari tingkat kelima dan keenam di aula sungai astral. Paling-paling, kekuatan serangan yang dia lakukan akan setara dengan tekanan astral tingkat ketiga. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan menyerangnya beberapa kali lipat. Jurus ciptaan keduanya ini akan menjadi serangan terkuatnya sejak penciptaan Mountain Splitter. Kekuatannya tidak diragukan lagi berkali-kali lebih dahsyat dibandingkan dengan Mountain Splitter. Qin Wentian berlatih dengan penuh semangat sambil meratapi bahwa waktu tidak cukup. Meskipun kecepatan si nakal kecil sangat cepat, ia tetap membutuhkan waktu untuk mencapai distrik Kaisar Chu. Ini juga alasan mengapa hampir tidak ada seorang pun yang tersisa di Akademi Bintang Kaisar, karena jarak ke sana terlalu jauh. Bagi mereka yang tidak memiliki hewan iblis sebagai tunggangan, mereka akan membuang terlalu banyak waktu untuk bolak-balik. Pada akhirnya, Qin Wentian belum sepenuhnya menguasai Fallen Star. Ia buru-buru menyerap energi astral dari batu meteor Yuan miliknya untuk mengisi kembali energi dalam tubuhnya, sambil diam-diam menyesali bahwa waktu berlalu terlalu cepat. Saat energi astral di dalam tubuhnya pulih ke tingkat optimal, kehendak Qin Wentian melayang ke dalam lautan kesadarannya. Di sana, dia melihat makhluk astral kecil itu sekali lagi. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang tua dan kolot itu, yang berubah dari batu yang dulu tergantung di lehernya. Sebelumnya, dia telah menyaksikan banyak hal luar biasa dari fragmen ingatan makhluk astral kecil itu, bahkan memperoleh teknik-teknik yang menantang surga, seperti metode pemurnian roh. Meskipun bukan teknik bawaan dewa, Qin Wentian tidak berani menetapkan harga untuk nilai metode pemurnian roh. Dia tahu bahwa jika, entah bagaimana, metode pemurnian roh bocor, itu akan menyebabkan seluruh negara Chu menjadi kacau balau. Babak ketiga perjamuan Junlin sudah dekat, aku ingin tahu fragmen ingatan mana yang akan kudapatkan kali ini. Semoga aku beruntung, gumam Qin Wentian dalam hatinya. Setelah merasakan niat membunuh dan tingkat kekuatan Si Kong Mingyue, Qin Wentian merasakan tekanan yang luar biasa. Tingkat kekuatannya masih belum cukup untuk meraih gelar juara, terutama karena jurus bintang jatuhnya belum sepenuhnya dikuasai.
Itulah mengapa dia berharap cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa fragmen ingatan yang mungkin berguna baginya. Saat kehendaknya melayang ke alam astral, Qin Wentian sekali lagi merasa seolah-olah dia baru saja melangkah masuk ke dalam sungai astral yang tak terbatas dengan banyak fragmen memori astral yang terletak di dalamnya. Kehendak Qin Wentian melayang-layang, dan batu meteor Yuan yang digenggamnya berubah menjadi aliran cahaya yang mengerikan, menyembur dengan ganas ke arah makhluk astral kecil itu saat kehendaknya bersentuhan dengan fragmen ingatan. Dia tidak ragu untuk menghabiskan sejumlah besar batu meteor Yuan, karena dia ingin mencoba melihat apakah dia dapat menemukan metode untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Fragmen demi fragmen diserap ke dalam kesadaran Qin Wentian. Qin Wentian menyalakan total 10 fragmen memori astral sebelum kesadarannya akhirnya terlepas dari makhluk astral kecil itu. Membuka matanya, dia merasakan hatinya sedikit terenyuh saat melirik cangkang kosong batu meteor Yuan yang berserakan di tanah. Harga yang sangat fantastis. Jika bukan karena pavilion senjata ilahi yang memberinya batu astral dalam jumlah yang hampir tak terbatas untuk mendukung kultivasinya, mustahil baginya untuk bahkan menyalakan satu fragmen memori astral pun. Qin Wentian tak punya waktu untuk terus meratapi kesedihan atas sisa-sisa batu meteor Yuan yang terbuang itu. Ia langsung memejamkan mata sambil mencerna kenangan-kenangan tersebut, berharap menemukan sesuatu yang berguna baginya. Pada fragmen pertama, jantungnya tanpa sadar bergetar saat ia mengamati ingatan yang tersimpan di dalamnya. Dia melihat banyak ahli tak tertandingi terlibat dalam perang habis-habisan, berdiri di antara langit dan bumi. Para ahli tak tertandingi ini, semuanya adalah sosok-sosok menakutkan yang tidak akan pernah berkesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Namun, alasan jantungnya berdebar kencang adalah karena dia melihat seseorang. Paman Black. Dalam adegan-adegan yang melintas, Paman Black tidak lumpuh, tubuhnya utuh dan sehat. Dengan rambut hitamnya yang terurai di bahunya, ia memancarkan pesona iblis yang begitu tampan sehingga Qin Wentian hampir tidak mengenalinya. Dan di samping Paman Black, ada sosok Parubaya. Qin Wentian pernah melihat orang ini sebelumnya, dia tak lain adalah sosok ilahi yang disaksikan Qin Wentian di sekte ilahi surgawi Qin. Sosok Parubaya itu menyilangkan tangannya di belakang punggung, sementara Paman Black berdiri di sampingnya, seolah-olah dia adalah bawahannya. Adegan ini berlangsung sangat singkat. Saat kesadaran Qin Wentian perlahan meninggalkan fragmen ingatan itu, matanya memerah dan tinjunya mengepal erat, seolah-olah dia sedang kesakitan. Melihat semangat tinggi Paman Black kala itu, sangat sulit baginya untuk menyamai semangat itu dengan sosok pria tua cacat yang membesarkannya. Siapakah yang membuat Paman Black menjadi cacat? Perjuangan seperti apa yang dialaminya? Lalu, siapakah sebenarnya sosok setengah baya itu? Mengapa dia selalu muncul setiap kali? Sambil menarik napas dalam-dalam, Qin Wentian terus mencerna ingatan-ingatan itu. Setelah itu, ia menyaksikan banyak adegan. Namun, ia menemukan satu kesamaan di semua ingatan tersebut. Sosok Parubaya itu ada di setiap adegan. Qin Wentian mengajukan hipotesis yang berani, mungkinkah fragmen ingatan dari makhluk astral kecil itu berasal dari pria Parubaya ini? Jika memang demikian, bukankah ingatannya sudah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya? Lalu siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia si kakek tua sialan itu? Saat memikirkan hal ini, gelombang besar muncul di hati Qin Wentian. Menurut Paman Black, batu mistis tadi adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh orang tua sialan itu untuknya. Jika dugaannya benar, jika fragmen memori astral yang terkandung dalam makhluk astral kecil itu adalah ingatan pria Parubaya itu, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah ayah kandungnya. Jika memang demikian, masuk akal mengapa Paman Black selalu melindunginya dari balik bayang-bayang. Paman Black seharusnya adalah bawahan atau teman yang sangat dekat dengan pria Parubaya itu, terbukti dari fakta bahwa bahkan setelah Paman Black lumpuh, ia tetap tidak melakukan upaya dalam merawat Qin Wentian, membesarkannya, dan menyaksikan pertumbuhannya. Pada saat ini, Qin Wentian telah melupakan niat awalnya. Ia menyelami kenangan-kenangan itu, mencoba menemukan petunjuk tentang latar belakangnya sendiri, melahap fragmen-fragmen ingatan dengan cepat satu demi satu, hingga hanya tersisa satu fragmen ingatan terakhir. Kenangan terakhirnya adalah tentang seorang pemuda yang berdiri di samping banyak bangunan menjulang tinggi. Ekspresi keras kepala yang ekstrim terlihat di wajahnya, tidak sesuai dengan aura megah di sekitarnya. Saat ia duduk bersila, lebih banyak kekeras kepalaan terpancar di kedalaman matanya,
sementara cahaya astral berputar di sekitar jari telunjuknya. Tiba-tiba, pemuda itu menusukkan jarinya tepat ke tubuhnya sendiri, sambil melantunkan mantra ramalan. Suara mantra itu, entah bagaimana, melayang ke dalam pikiran Qin Wentian. Seketika itu, seluruh tubuh pemuda itu berubah merah. Di dalam tubuhnya, di dalam darahnya, belenggu garis keturunan muncul dan menghilang secara bergantian. Saat jarinya menembus tubuhnya. Dan setelah mantra ramalan itu berpengaruh, lapisan-lapisan belenggu itu terus-menerus hancur berlebur, sementara sosok pemuda itu berlumuran darah saat ia mengeluarkan beberapa jeritan mengerikan. Tubuhnya gemetar seolah-olah sedang kesakitan hebat. Bahkan setelah kesadarannya keluar dari fragmen ingatan itu, jantung Qin Wentian masih bergetar hebat. Jadi, teknik jarum 12 gaya hidup yang saling terhubung berasal dari sana. Dan bukan hanya itu, teknik jarum tersebut tampaknya memang diciptakan khusus untuk tujuan itu. Dalam ingatannya, teknik jari pemuda itu persis sama dengan teknik jarum yang diajarkan Paman Black kepadanya. Namun, teknik jari pemuda itu tampaknya mampu melepaskan secara permanen belenggu yang mengikat batas garis keturunannya, sementara teknik jarum 12 gaya penghubung kehidupan hanya mampu melepaskan belenggu itu untuk sementara waktu. Paman Black pasti khawatir tubuhku tidak akan mampu menahan dampaknya, sehingga ia menciptakan versi teknik jari yang lebih lemah. Qin Wentian menghela napas, bahkan batas garis keturunan pria parubaya itu sama dengannya. Sepertinya dugaannya benar. Pemuda dalam ingatan terakhir itu seharusnya adalah pria parubaya itu ketika ia masih muda. Seharusnya tidak ada kesalahan. Si kakek tua sialan itu meninggalkan semua ingatannya padaku. Jika memang begitu, mungkinkah dia sudah mati? Qin Wentian menghela napas lagi sambil menatap langit berbintang. Perbuatan yang berani dilakukan ayahnya di masa mudanya, mengapa dia tidak berani melakukannya juga? Dia, Qin Wentian, bukanlah seorang yatim piatu yang terlantar. Bukan hanya itu, ayahnya adalah seseorang yang luar biasa. Karena memang begitu keadaannya, dia seharusnya tidak membiarkan si orang tua kolot itu kecewa. Saat memikirkan hal ini, Qin Wentian menutup matanya, sementara jarinya bersinar dengan cahaya astral. Tiba-tiba, menggunakan esensi dan metode dari 12 gaya penghubung teknik jarum kehidupan, dia pun menusukkan jarinya ke tubuhnya. Sesaat kemudian, teknik pembukaan segel beredar. Darahnya mulai mendidih dipenuhi amarah yang semakin memuncak. Bab 133. Seorang kontestan yang hilang? Langit berangsur-angsur cerah. Hari ini adalah babak final pertarungan bagi para kontestan di perjamuan Junlin. Hari ini, 9 kontestan teratas telah dikelompokkan menjadi 3 orang dan akan menentukan peringkat individu final mereka dengan saling bertarung. Dan hari ini, masa yang membanjiri distrik Kaisar Chu juga menciptakan sejarah, bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan 2 hari sebelumnya. Adapun penginapan dan gedung-gedung tinggi di dekatnya, semuanya sudah penuh sesak. Sebagian dari kerumunan berdiri di depan jendela atau di titik tertinggi gedung-gedung tinggi, mengarahkan pandangan mereka ke panggung megah perjamuan Junlin. Semua orang dipenuhi rasa antusiasme menjelang bentrokan hari ini. Betapa serunya nanti? Jamuan besar telah disiapkan saat para tamu terhormat tiba tak lama kemudian. Chu Tianjiao dan Xiao El sudah berada di sana. Melihat gelombang orang yang tak terhitung jumlahnya, wajah Chu Tianjiao dipenuhi senyum. Jamuan Junlin belum pernah semegah ini selama bertahun-tahun. Sepertinya para kontestan tahun ini benar-benar populer. Dan di tribun penonton, di area yang dialokasikan untuk Asosiasi Sungai Bintang, Wakil Presiden Asosiasi Sungai Bintang, Zuo Yin, juga telah tiba secara pribadi. Dan di sampingnya ada Murin dan beberapa orang lain yang memegang posisi penting di Asosiasi Sungai Bintang. Murin, tugas yang kuberikan padamu tadi, kau benar-benar mengacaukannya, kan? Zuo Yin berbicara kepada Murin, menyebabkan raut wajahnya berubah agak tidak menyenangkan. Zuo Yin tentu saja merujuk pada lukisan prasasti ilahi milik Qin Wentian kala itu. Zuo Yin telah menginstruksikan Murin untuk mendapatkan lukisan itu dengan segala cara dan mengundang sang pembuat prasasti kembali ke Asosiasi Bintang Sungai. Wakil Presiden Zuo, ada beberapa kendala, tetapi saya sudah berusaha sebaik mungkin, jawab Murin dengan suara rendah. Oh? Zuo Yin melanjutkan dengan tenang. Tapi mengapa aku mendengar bahwa lukisan itu dibuat oleh Qin Wentian? Tidak hanya itu, ketika kau berada di Kota Harmoni Langit, kau memiliki kesempatan untuk merekrutnya ke dalam Asosiasi Sungai Bintang,
tetapi malah kau membuatnya marah tanpa alasan, yang akhirnya membuka jalan baginya untuk bergabung dengan Paviliun Senjata Ilahi. Apakah hal ini benar? Memang benar. Dulu aku mencoba membujuknya, tetapi orang ini terlalu sombong dan meremehkan asosiasi Sungai Bintang kita. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menyerahkannya kepada klan Ye untuk ditangani. Adapun hal-hal yang terjadi kemudian, aku tidak bisa memprediksinya. Raut wajah Murin sangat buruk, mengingat wakil presiden bahkan telah menyelidiki masalah ini. HMPH. Zuo Yin sangat tidak senang dan mendengus dingin. Sekarang Qin Wentian sudah begitu terkenal, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kejadian sebelumnya? Jika pada hari itu Murin berhasil memasukkan Qin Wentian ke dalam asosiasi Star River, dengan bakatnya, bukan tidak mungkin dia bisa dibina untuk menjadi wakil presiden asosiasi Star River di masa depan. Aku penasaran bagaimana peringkat akhirnya nanti setelah jamuan Junlin berakhir, gumam Zuo Yin dalam hati. Bukan hanya dia. Saat ini, semua orang dipenuhi rasa penasaran mengenai seperti apa peringkat akhir dari jamuan makan Junlin nantinya. Di area yang dialokasikan untuk klan Mo, ayah Mo Qingcheng duduk dan berbicara dengan putrinya yang duduk di sampingnya. Qingcheng, menurutmu apa peringkat akhir si kecil nanti? Aku tidak tahu, mungkin salah satu dari 3 teratas. Mo Qingcheng tersenyum. Wow, kau sangat percaya padanya? Seru ayah Mo Qingcheng. Bagaimanapun, masuk 3 besar itu sangat sulit. Dia tentu saja mengetahui latar belakang Luo Qianqiu. Tidak hanya itu, tetapi si Kong Mingyue juga telah mendapatkan pengakuan dari 9 istana mistik, dan sangat kuat. Akan sangat sulit jika Qin Wentian ingin melampaui mereka. Dan untuk posisi terakhir di 3 peringkat teratas, ada Orchon, 2 Ende Sword, Chu Chen, dan Hou Tai. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan salah satu dari 3 peringkat teratas? Tidak peduli apapun peringkat akhirnya, pencapaiannya di perjamuan Junlin kali ini sudah cukup untuk membuatnya merasa bangga. Sangat jarang melihat seseorang seperti dia mampu menang dalam pertempuran meskipun melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Lagi pula, dia hanya berada di tingkat sirkulasi arteri ke-7, tetapi jumlah energi astral yang terkandung dalam tubuhnya dan kekuatannya tampaknya berkali-kali lebih menakutkan dibandingkan dengan yang lain. Alasannya mungkin karena jiwa astralnya terkondensasi dari lapisan surgawi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ayah Mo bergumam pelan. Selain itu, aspek menakutkan dari Qin Wentian adalah kemahirannya dalam teknik bawaannya. Serta repertoar serangan anehnya, memuntahkan cahaya pedang atau melepaskan serangan telapak tangan dengan kakinya, tingkat kendali yang ditunjukkannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Ia dipenuhi rasa ingin tahu yang besar terhadap Qin Wentian. Di samping singgasana, naga distrik Kaisar Chu, berdiri Luo Qianqiu. Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang pendiam yang telah berdiri di sana sejak awal jamuan makan. Dan pada saat itu, pandangannya beralih ke Luo Qianqiu di sampingnya sambil berkata, Qianqiu, hari ini, semuanya akan bergantung padamu. Juara perjamuan Junlin sudah pasti aku. Luo Qianqiu mengangguk yakin. Ini adalah takdirnya, meraih peringkat teratas perjamuan Junlin. Dia pasti akan menjadi juara tahun ini. Dengan rendah hati saya memohon kepada paman untuk tidak ikut campur dalam pertarungan saya dengan si Kong Mingyue. Saya tidak membutuhkan konsesi apapun darinya, saya ingin melawannya dengan kekuatan penuhnya. Luo Qianqiu berbicara dengan suara rendah. Jika ini didengar oleh orang lain, mereka pasti akan terkejut dengan makna tersiratnya. Apakah masih ada manipulasi di balik layar di perjamuan Junlin? Di dunia ini, selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, tidak akan ada batasan. Perjamuan Junlin juga sama. Baiklah. Pria parubaya itu mengangguk, namun dalam hatinya ia berpikir, Luo Qianqiu masih terlalu muda. Mengingat usianya yang sudah cukup lama, pria parubaya itu memahami logika bahwa terkadang, untuk mencapai tujuan seseorang, tidak masalah metode apa yang digunakan. Kali ini, dia datang ke sini dengan sebuah misi. Luo Qianqiu harus naik ke tingkat ke-7 Paviliun Bintang Surgawi. Yang juga berarti bahwa apapun yang terjadi, Luo Qianqiu harus meraih gelar juara di jamuan makan Junlin. Pada saat itu, Luo Qianqiu perlahan melangkah maju, dan sesaat kemudian, dia berdiri di atas platform menjulang pertama. Si Kong Mingyue meniru tindakannya, tetapi berjalan ke platform menjulang kedua. Lagi pula, dia berada di kelompok kedua. Mereka yang bertanding hari ini, semuanya menuju ke platform yang telah ditentukan. Dengan cepat, siluet 8 orang muncul di 3 platform.
Namun, masih ada satu kontestan yang hilang. Di platform menjulang kedua, hanya ada dua sosok. Xikong Mingyue dan Chu Chen berdiri di sana, tetapi Qin Wentian tidak terlihat dimanapun. Hari ini adalah pertempuran terakhir dari perjamuan Junlin. Bahkan jika dia ingin terlambat, seharusnya dia tidak memilih momen ini. Kecuali jika Qin Wentian tidak berani datang. Chu Tianjiao tidak mengumumkan dimulainya ronde ketiga, melainkan memilih untuk menunggu beberapa waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, Qin Wentian masih belum muncul, yang menyebabkan banyak orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Atau, mungkin memang karena takut? Qin Wentian takut bertarung dengan Xikong Mingyue. Tapi jika memang begitu, dia bisa saja mengakui kekalahan, mengapa dia harus melewatkan jamuan makan Junlin? Atau mungkinkah dia tidak sanggup menanggung rasa malu mengakui kekalahan, dan dengan demikian sengaja ingin melewatkan jamuan makan malam Junlin? Orang ini, kenapa dia belum muncul? Mustang tampak sedikit gugup saat menatap Ren Qianxing yang duduk di belakangnya. Tidak perlu mengganggunya, karena dia memilih untuk melakukan ini, pasti ada alasan di baliknya. Jawab Ren Qianxing dengan tenang, membuat Mustang sangat terkejut. Tetua Ren benar-benar memiliki kepercayaan sebesar ini pada Qin Wentian? Sepertinya apapun yang dilakukan Qin Wentian, dia akan mendukungnya sepenuhnya. Sekalipun dia melewatkan jamuan makan malam Junlin, dia pasti punya alasan. Biarkan pertempuran pertama dimulai. Chu Tianjiao akhirnya berbicara, memilih untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Berdiri di puncak platform menjulang pertama, ada Luo Qianqiu, pendekar pedang kedua, dan Luo Huan. Pertempuran pertama, Luo Qianqiu melawan pendekar pedang kedua. Sosok tua di samping Chu Tianjiao menyatakan. Saat Luo Huan berjalan ke sisi platform, meninggalkan Luo Qianqiu dan pendekar pedang kedua, aura mengerikan terpancar dari keduanya. Busur energi petir yang menakutkan mengelilingi seluruh tubuh Luo Qianqiu, berderak dan meraung sebagai persiapan. Tubuh pendekar pedang kedua dikelilingi oleh ki pedang yang mengerikan, menyembur begitu kuat, sehingga seolah-olah cukup dahsyat untuk membelah langit. Kau bukan tandinganku. Luo Qianqiu melirik ke langit. Babak final perjamuan Junlin akhirnya tiba, dia telah menunggu momen ini sejak lama. Mudah bagimu untuk mengatakan itu, kita hanya akan tahu apakah itu benar setelah kita bertarung. Pendekar pedang kedua melesat ke depan, dengan ki pedangnya menyembur keluar dengan dahsyat. Saat ini, dia sangat berbahaya. Mengikuti serangan tanpa henti dari pendekar pedang kedua, ki pedang yang dipancarkannya semakin kuat. Ki pedangnya berubah menjadi cahaya pedang sungguhan saat menusuk ke arah Luo Qianqiu. Namun, pada saat ini, aura Luo Qianqiu melonjak liar, seolah-olah meraung marah. Aura yang dipancarkannya meningkat ke level 9 dari level 8 sirkulasi arteri. Dalam pertarungan sebelumnya, dia sengaja menekan basis kultivasinya dan bertarung dengan kekuatan level 8. Dan sekarang dia tidak perlu lagi menekan dirinya sendiri. Kekuatan sejatinya meledak sepenuhnya. Energi pedang yang menyembur keluar dari pedang kedua tampak tersendat dalam serangannya. Namun ketika mendekati tubuh Luo Qianqiu, energi pedang itu bermanifestasi menjadi pedang besar raksasa yang menghantam dari langit, seolah ingin membelah langit dan bumi. Namun, Luo Qianqiu hanya melirik ke atas ketika ilusi samar Dewa Petir muncul di belakangnya. Dengan telapak tangan yang terbuat dari petir, ia mendorong ke atas dan langsung menghentikan tebasan pedang raksasa ke bawah, menghancurkannya menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Melangkah maju, Luo Qianqiu menghilang dari pandangan sementara telapak petir yang sebelumnya terbentang keluar, energi mengerikan di dalamnya memusnahkan segalanya. Pedang kedua menebas dengan ganas, dan pada saat itu, 10.000 filamen cahaya pedang melesat ke segala arah. Namun, telapak petir berubah bentuk menjadi ular piton saat melilit filamen cahaya pedang, sementara arus energi petir yang mengerikan menghantam pedang kedua, menyebabkan tubuhnya kejang tak terkendali. Pergi sana. Luo Qianqiu mengulurkan telapak tangannya yang seperti petir, menghantam pedang kedua, menyebabkan tubuhnya terlempar akibat benturan tersebut. Dan ketika akhirnya mendarat, dia sedikit membungkuk kepada Luo Qianqiu, sambil berkata, "Aku menyerah." Pendekar pedang kedua benar-benar yakin akan kekalahannya. Luo Qianqiu terlalu kuat. Hati banyak orang bergidik. Para penonton akhirnya juga mengerti mengapa tingkat pembayaran Luo Qianqiu dihitung seperti itu. Keajaiban surga telah menetapkan bahwa dialah yang ditakdirkan untuk meraih gelar juara perjamuan Junlin tahun ini. Pertempuran kedua, pendekar pedang kedua melawan Luo Huan. Sosok tua itu berbicara.
Luo Qianqiu berjalan ke samping dan meninggalkan panggung untuk memberi jalan kepada Luo Huan dan pendekar pedang kedua. Sejak awal, pendekar pedang kedua menggunakan serangan pamungkasnya. Sinar pedang melesat cepat ke arah Luo Huan, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Meskipun ia memiliki kelenturan yang sempurna dan pertarungan jarak dekat adalah keunggulannya, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati pendekar pedang kedua. Akhirnya, tanpa keraguan, Luo Huan dikalahkan. Karena itu, Luo Huan tidak perlu lagi bertarung dengan Luo Qianqiu. Hasil peringkat platform pertama, Luo Qianqiu, diikuti oleh pendekar pedang kedua dan Luo Huan. Meskipun Luo Huan tidak lemah, jika dibandingkan dengan keduanya, dia hanya bisa berada di peringkat terakhir. Pandangan para penonton beralih ke platform kedua. Bahkan saat itu, Qin Wentian tidak ada di sana, hanya Shikong Mingyue dan Chu Chen yang berdiri di tempat itu. Di mana Qin Wentian berada? Apakah dia benar-benar berniat menghindari jamuan makan Junlin? Bab 134. Tiba tepat waktu. Sosok tua di samping Chu Tianjiao melirik ke arah platform kedua sambil berkata, biarkan pertempuran di platform ketiga dimulai dulu. Jamuan makan Junlin adalah acara termegah di Chu, sungguh sayang jika seseorang melewatkannya. Orang tua ini bersedia memberikan lebih banyak waktu kepada Qin Wentian, dengan harapan dia akan tiba tepat waktu. Pertempuran pertama, Orchon melawan Hou Tai. Sosok tua itu berbicara, saat Orchon dan Hou Tai saling berhadapan dalam pertentangan. Orchon memegang tombak panjang di tangannya, jiwa astralnya muncul tiba-tiba. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menyerupai tombak, memancarkan sensasi tajam yang menakutkan bagi orang lain. Mengangkat tombaknya, dia mengarahkannya tepat ke Hou Tai. Sesaat kemudian, cahaya tombak meledak keluar saat dia melangkah maju, auranya yang sangat tajam dan menakutkan meningkat dengan dahsyat. Hou Tai bukanlah orang yang mau kalah. Dia melepaskan kedua jiwa astralnya. Jiwa astral pertamanya adalah sapi surgawi, sedangkan jiwa astral keduanya adalah harimau putih. Kedua jiwa astralnya termasuk dalam kategori tipe binatang buas. Ada hubungan antara hal ini dan lingkungan tempat dia dibesarkan. Istana bela diri Jenderal Dewa terletak jauh di dalam hutan gelap dan belum pernah berpartisipasi dalam pertukaran apapun dengan akademi bela diri lainnya. Latihan harian mereka biasanya adalah mencari makan di alam liar dan memburu binatang buas iblis untuk bertahan hidup. Setiap murid mereka telah ditempa oleh metode pelatihan yang sangat keras ini, terlibat dalam pertempuran dengan berbagai jenis binatang buas iblis di hutan gelap, dan dikalahkan, sama dengan kematian. Dalam lingkungan seperti ini, mayoritas kultivator di Istana Bela Diri Jenderal Dewa secara alami akan lebih menyukai jiwa astral tipe binatang. Bagi mereka, jiwa astral tipe binatang adalah yang terhebat dari semuanya. Aura kekerasan yang tak tertandingi terpancar dari Hou Tai. Setiap langkahnya menyebabkan tanah bergetar. Matanya dipenuhi warna merah dan menanamkan rasa takut di hati para penonton. Namun, aura Orchon sama sekali tidak melemah. Saat dia melangkah maju, auranya yang menakutkan menjadi semakin mengerikan, dan spiral yang menakutkan muncul di depannya. Tiba-tiba, Orchon menerjang ke depan, tombaknya yang panjang menusuk ke depan saat seberkas cahaya muncul. Suara robekan terdengar dari udara, seolah-olah tombaknya ingin merobek kehampaan. Boom! Hou Tai langsung meninju ke depan dengan tinjunya, tepat mengenai tombak panjang Orchon. Hal ini menyebabkan pupil mata beberapa orang di kerumunan menyipit. Bukankah ini terlalu arogan? Menggunakan tinju kosong untuk menghadapi tombak tajam. Tentu saja, Hou Tai juga menggunakan teknik bawaannya. Kekuatan yang tak tertandingi mengguncang tombak panjang itu, menyebabkan badan tombak bergetar. Tiba-tiba, pada saat yang bersamaan, cahaya dingin menyembur keluar dari ujung tombak, menembus tepat ke mata Hou Tai. Hou Tai meraung marah, seluruh tubuhnya seperti binatang buas yang mengamuk saat dia menerjang maju. Pukulan telapak tangannya memiliki kekuatan binatang iblis, sangat dahsyat, dan diperkuat oleh aura kekerasan yang dimilikinya. Orchon tetap tenang seperti sebelumnya. Kekuatan besar Hou Tai sama sekali tidak mampu menggoyahkan hatinya. Raut wajahnya tetap tenang, dan memancarkan aura bahaya yang akan datang. Di panggung jamuan makan Junlin, seseorang harus siap untuk setiap pertempuran. Orchon mengulurkan telapak tangan kirinya, dan puluhan ribu filamen cahaya tombak menyembur keluar, menusuk ke segala arah. Hou Tai meraung, dan kedua serangan mereka bertabrakan dengan dampak yang mengerikan.
Dia justru memilih untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Sesaat kemudian, siluet mereka berdua tertutupi oleh lapisan ki yang menakutkan. Bahkan seseorang bisa merasakan aura mengerikan berdenyut di atmosfer. Suara tajam tombak dan lolongan binatang buas menggema di udara. Tak seorang pun menduga bahwa Hou Tai sebenarnya sekuat ini, dan mampu melawan Orchon hingga sejauh itu. Saatnya mengakhiri ini, kata Orchon dengan tenang, saat seberkas cahaya tombak terbentang seperti bunga lotus, menghancurkan serangan dan pertahanan Hou Tai, dan langsung menusuk lengannya, menyebabkan Hou Tai mundur dalam kekalahan. Jika dia tidak memiliki cara untuk memperebutkan peringkat 3 teratas, dia masih bisa mencoba untuk posisi keempat hingga keenam. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan dan mengambil risiko cedera serius. Setelah istirahat singkat, pertempuran kedua dimulai. Hou Tai melawan Gu Xing. Pertarungan ini tidak semenarik pertarungan pertama. Hou Tai dan Gu Xing sama-sama orang gila dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka sejak awal. Tingkat kekerasan yang mereka tunjukkan saat bertarung membuat para penonton terdiam. Bukankah mereka hanya membuang-buang nyawa mereka? Hou Tai juga terdiam, membayangkan dia akan berada di platform yang sama dengan orang gila ini. Awalnya, dia lega karena kelompoknya tidak memiliki Luo Qianqiu atau Shikong Mingyue. Tapi sekarang, jika dia kalah dalam pertarungan ini, dia hanya akan mampu memperebutkan posisi ke-7 hingga ke-9. Melawan Gu Xing saja, dia tidak boleh kalah. Keduanya bertarung dengan ganas dan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Akhirnya Hou Tai mengalahkan Gu Xing, tetapi sebagai gantinya telah menghabiskan seluruh energi astral di tubuhnya. Segera setelah itu, dia duduk di atas platform dan mulai menggunakan batu meteor Yuan untuk mengisi kembali energi astralnya. Jika pertarungan selanjutnya sama gilanya dengan ini, dia mungkin harus menyerah. Untungnya, pada akhirnya, Gu Xing tampak sedikit rileks dan tidak bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, yang memberi Hou Tai kemenangan tipis. Gu Xing tampaknya masih mampu melanjutkan, tetapi dia justru memilih untuk menyerah. Seolah-olah tujuan dia berpartisipasi dalam jamuan makan Junlin bukanlah karena peringkat. Para penonton bergumam, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Gu Xing. Namun, bagaimanapun juga, kekalahan tetaplah kekalahan. Peringkat grup ketiga telah diumumkan. Orchon berada di peringkat pertama, Hou Tai di peringkat kedua, dan Gu Xing di peringkat ketiga. Setelah itu, hanya tersisa satu kelompok lagi. Namun, Qin Wentian masih belum muncul. Shikong Mingyue, kau akan bertarung melawan Chu Chen. Sosok tua itu berkata. Aku menyerah. Chu Chen tertawa, membuat para penonton tercengang. Tapi, memang masuk akal. Tampaknya Chu Chen ingin menghemat kekuatannya. Tanpa Qin Wentian, dia akan langsung berada di peringkat kedua. Karena itu, dia bisa bersaing untuk posisi keempat hingga keenam. Jika dia mendapatkan peringkat keempat, dia akan memiliki kesempatan untuk menantang Orchon dan bersaing untuk salah satu dari 3 posisi teratas. Lagi pula, dia telah menyaksikan kehebatan bela diri pendekar pedang kedua dan Hou Tai sebelumnya, dan tidak berani lengah. Itulah mengapa dia mungkin lebih baik langsung menyerah kepada Shikong Mingyue. Meskipun biasanya mengalah akan menyebabkan seseorang dicerca, Chu Chen mengambil keputusan yang bijak. Para penonton diam-diam berseru bahwa memang, Chu Chen ini benar-benar cerdas. Karena itu, untuk grup ini, Shikong Mingyue akan berada di peringkat pertama, sedangkan Chu Chen akan berada di peringkat kedua. Sosok tua itu mulai mengumumkan hasilnya. Sepertinya Qin Wentian telah memutuskan untuk melewatkan acara ini. Selanjutnya, Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, dan Orchon akan menuju platform menjulang pertama untuk menentukan 3 posisi teratas. Pedang kedua, Chu Chen, dan Hou Tai, lanjutkan ke platform menara kedua untuk menentukan posisi keempat hingga keenam. Luo Huan dan Gu Xing akan memperebutkan posisi ke-7 dan ke-8 di platform menara ketiga. Ada pertanyaan? Jika tidak, mari kita mulai pertarungannya. Sosok tua itu melanjutkan, mengumumkan hasil akhirnya, menyebabkan banyak orang dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun Qin Wentian tidak hadir, pertempuran selanjutnya tetap akan menarik untuk disaksikan. Qin Wentian, dasar bajingan. Fan Le ingin menangis. Dia sangat berharap pada Qin Wentian, tapi kenapa dia tidak muncul? Bagaimana mungkin dia tidak muncul? Jika Qin Wentian bertarung, bahkan jika dia tidak berhasil masuk 3 besar, Fan Le tetap tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Banyak orang merasa menyesal atas nasib Qin Wentian. Para tetua dari akademi, orang-orang dari klan Mo,
klan Mu, dan paviliun senjata ilahi, semuanya menghela napas dalam hati mereka. Aku melihat Qin Wentian kemarin. Pada saat ini, di tengah kerumunan, sebuah suara lemah terdengar, menyebabkan banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke pemilik suara tersebut. Yu Xuan, apakah yang kau katakan itu benar? Di mana Qin Wentian sekarang? Seorang tetua yang merupakan guru Yu Xuan tanpa sadar bertanya setelah melihatnya di tengah kerumunan. Aku melihatnya saat kembali ke akademi. Gadis muda itu berbicara dengan malu-malu, sambil menatap para tetua akademi yang semuanya menatapnya. Di bawah tatapan mereka, ia merasa sedikit gugup. Dia, Qin Wentian. Aku melihatnya berjalan keluar dari lantai 6 aula Sungai Astral. Yu Xuan berbisik lemah, dan tiba-tiba, seluruh distrik Kaisar Chu menjadi hening. Qin Wentian keluar dari lantai 6 aula Sungai Astral? Meskipun banyak di antara kerumunan itu bukan anggota Akademi Bintang Kaisar, mereka mengetahui tempat-tempat terkenal seperti Paviliun Bintang Surgawi, Aula Sungai Astral, dan Hutan Langit Impian. Kecuali jika mereka bukan berasal dari Chu. Dan bagi mereka yang mengetahui tentang Aula Sungai Astral, mereka tentu mengerti apa artinya jika Qin Wentian dikatakan telah melangkah ke tingkat ke-6. Kau bercanda? Sebuah suara dingin terdengar. Qiu Mo berdiri dari tempat duduknya. Sebagai siswa alam Yuanfu, tentu saja ia akan mendapatkan tempat duduk yang dialokasikan untuknya di perjamuan ini. Waktu itu di Aula Sungai Astral, bukankah dia berhenti di tingkat 4? Kau benar-benar mengatakan dia keluar dari tingkat 6? Apalagi Qin Wentian, bahkan semua tetua yang hadir di sini hari ini belum pernah sekalipun menginjakan kaki di tingkat 6. Qiu Mo membantah dengan dingin. Yu Xuan, ini bukan tempat untukmu berbicara omong kosong. Para penonton semuanya mengangguk. Qiu Mo masuk akal. Betapa menggelikannya kata-kata Yu Xuan? Bahkan jika dia mengatakan level 5, mereka tetap akan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Aku sendiri yang menyaksikannya. Yu Xuan memerah saat mendengar bantahan Qiu Mo, dan berseru dengan marah. Dasar gadis bodoh. Qiu Mo mendengus dingin. Apa kau juga melangkah ke lantai 5, atau lantai 6, dan melihat dia keluar dari sana? Tidak, tapi... Karena jawabannya tidak, maka diamlah. Jawab Qiu Mo dingin, kau tidak berhak bicara di jamuan makan Junlin, pergilah. Yu Xuan sebenarnya masih ingin melanjutkan, tetapi setelah mendengar kata-kata Qiu Mo, dia menyerah dan menghilang ke latar belakang. Karena kau tahu ini adalah panggung besar perjamuan Junlin, lalu kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara? Tiba-tiba, suara lain terdengar. Kerumunan menoleh, mencoba melihat siapa pemilik suara itu, hanya untuk melihat siluet muda berjalan perlahan keluar dari kerumunan, dengan seekor anak anjing putih salju berlari di sampingnya. Pemuda yang muncul itu, tentu saja Qin Wentian. Dan begitu melihat penampilannya, senyum terpancar di wajah banyak orang di kerumunan. Qin Wentian akhirnya muncul. Kau hampir membuat si gendut ini kena serangan jantung. Fan Lei menepuk dadanya sambil berseru, dengan nada agak sedih. Orang ini akhirnya datang juga. Bab 135. Konstelasi Kaisar Amethyst. Qin Wentian mendekati panggung, menundukkan kepala dan menatap Qiu Mo di tribun penonton. Sedikit sindiran terlihat di wajahnya. Saat tiba, ia secara kebetulan mendengar ucapan Yu Xuan. Meskipun ia tidak mengenal Yu Xuan, ia tidak akan merasa senang hanya karena kata-kata yang diucapkannya. Namun, jawaban Qiu Mo membuatnya sangat tidak puas. Yu Xuan mengatakan bahwa dia telah melangkah ke tingkat ke-6 Aula Sungai Astral. Terlepas dari benar atau salahnya pernyataan ini, bukankah masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qiu Mo? Hak apa yang dimiliki Qiu Mo untuk mencaci maki orang lain? Tidak hanya itu, tetapi bantahan Qiu Mo sangat kuat, jelas menunjukkan bahwa dia memiliki dendam terhadap Qin Wentian. Setelah menyadari kehadiran Qin Wentian, Qiu Mo mengerutkan kening, dan dengan dingin melanjutkan, jangan bilang kau benar-benar sudah naik ke level 6? Sekalipun kau sudah, aku tetap seniormu. Sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat saat berbicara denganku. Rasa hormat itu diperoleh, bukan diberikan. Lihatlah bagaimana kau memperlakukan adik perempuanmu. Apakah kau pantas mendapatkan rasa hormat orang lain? Balas Qin Wentian. Hehe, kau hanya berada di peringkat 9 besar, kenapa kau bertingkah seolah-olah sudah meraih juara? Sungguh memalukan. Qiu Mo membalas dengan sarkasme yang tajam, menyebabkan para penonton menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Bukankah mereka berdua adalah siswa Akademi Bintang Kaisar? Mengapa mereka begitu saling bermusuhan?
Qin Wentian mengalihkan pandangannya, dan tidak lagi memperhatikan Qiu Mo. Dia melompat ke udara, dan melangkah ke atas panggung. Meskipun Qin Wentian mengabaikan Qiu Mo, Fan Lei merasa sangat tidak puas. Dia berteriak dari bawah panggung, pada jamuan makan Junlin tahun lalu, seseorang di puncak sirkulasi arteri hanya berhasil mendapatkan posisi kelima. Aku heran di sudut mana dia bersembunyi, sehingga basis kultivasinya hanya berada di tingkat ketujuh sirkulasi arteri. Bayangkan dia berani bersikap sinis kepada orang lain. Jika orang-orang tidak tahu, mereka akan mengira dia adalah juara jamuan makan Junlin tahun lalu. Kata-kata Fan Lei membuat wajah Qiu Mo membeku, dan tatapannya ke arah Fan Lei dipenuhi kilatan cahaya dingin. Dengan begitu banyak tetua Akademi Bintang Kaisar berkumpul di sini, seseorang masih berani melontarkan omong kosong yang begitu arogan. Bagi mereka yang tidak tahu situasinya, mereka mungkin mengira orang ini memegang posisi yang sangat tinggi di antara para tetua akademi. Fan Lei melanjutkan, menyebabkan ekspresi wajah Qiu Mo menjadi sangat buruk. Merasakan banyaknya tatapan tertuju padanya, Qiu Mo duduk, gemetar karena marah. Ia sangat ingin membelah Fan Lei dengan telapak tangannya saat itu juga. Qin Wentian berdiri di atas panggung, tatapan tak terhitung banyaknya tertuju pada tubuhnya. Adapun kata-kata Yushuan sebelumnya, para penonton telah mengesampingkannya. Lagi pula, mereka tidak benar-benar mempercayai kata-kata Yushuan, mereka lebih memilih untuk menyaksikan pertempuran terakhir yang memukau di perjamuan Junlin. Aku, seharusnya tidak dianggap terlambat kan? Qin Wentian tersenyum, menundukkan kepalanya, saat sinar matahari menyinari wajahnya. Ia terlambat karena mimpi buruk yang dialaminya semalam. Ia bermimpi hampir dimangsa oleh kekuatan garis keturunannya sendiri, tetapi untungnya, ia berhasil bertahan, dan setelah bangun, ia menghabiskan waktu untuk memulihkan diri, sebelum langsung bergegas ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak hadir, dan melewatkan babak final jamuan Junlin? Paman Black, aku tahu kau akan memperhatikan jamuan makan Junlin hari ini, dan mengamatiku. Qin Wentian menatap langit sambil bergumam dalam hati. Si tua bangka sialan itu pasti juga mengamatinya, pikirnya. Tidak hanya itu, masih ada harapan dari para guru Akademi Bintang Kaisar. Mo Qingcheng, Mu Ro, Luo Huan, Si Gemuk, dan mereka yang berada di paviliun senjata ilahi. Bagaimana mungkin dia mengecewakan mereka? Senior, saya mohon maaf. Tapi untungnya, saya tiba tepat pada waktunya, dan saya harap senior akan memaafkan keterlambatan saya. Qin Wentian berbicara kepada sosok tua yang berdiri di samping kursi giok naga biru. Kau sudah ketinggalan pertarungan grup, bukan hanya itu, peringkatnya juga sudah keluar. Katakan padaku, menurutmu apa yang harus kulakukan? Sosok tua itu menatap Qin Wentian, tampak dipenuhi ketidakbahagiaan. Lagi pula, Qin Wentian datang terlambat meskipun sudah berusaha sebelumnya, ketika dia sengaja mengulur waktu pertarungan, dan membiarkan yang lain maju terlebih dahulu. Tapi peringkat terakhir seharusnya belum dimulai, kan? Qin Wentian menatap tiga platform menjulang tinggi itu, dan melihat Luo Huan dan Gu Xing berdiri sendirian di platform ketiga. Peringkat setiap grup sudah ditentukan. Selanjutnya, adalah perebutan peringkat keseluruhan. Ucap sosok yang sudah lanjut usia itu. Kalau begitu, bisakah senior menganggap saya menyerah di 2 ronde sebelumnya dalam pertarungan grup? Tanya Qin Wentian. Karena dia terlambat, ini adalah hukuman yang pantas. Sosok tua itu merenung, lalu mengangguk. Karena kau melewatkan 2 pertarungan di babak penyisihan grup, wajar jika itu dianggap sebagai kekalahanmu. Karena itu, aku akan mengumumkan bahwa kau akan bergabung dengan mereka yang berada di platform menara ketiga, dan berkompetisi untuk peringkat ke-7 hingga ke-9. Terima kasih, senior. Qin Wentian membungkuk, dan tubuhnya berkelebat, muncul di atas platform ketiga. Sudah ada 2 siluet di sana. Mereka tak lain adalah Luo Huan dan Gu Xing. Dasar bocah, kau berani-beraninya terlambat untuk acara sepenting ini. Luo Huan menatap Qin Wentian dengan tajam. Yah, akhirnya aku sampai tepat waktu. Qin Wentian tertawa. Apakah kamu yakin? Tanya Luo Huan. Kurasa begitu. Qin Wentian mengangguk pelan. Dia tidak tidur nyenyak semalam, dan waktunya terlalu mepet. Sayang sekali jamuan makan Junlin tidak bisa diundur sedikit. Baiklah, pertempuran pertama, Luo Huan melawan Qin Wentian. Sosok tua itu berkomentar. Luo Huan tersenyum sambil melirik Qin Wentian, sebelum berbicara kepada sosok tua itu. Senior, saya mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Luo Huan mengalah,
membantu Qin Wentian mencapai tujuannya, dan membiarkannya mengejar pangkat yang memang menjadi haknya. Selama Qin Wentian mampu meraih peringkat ketujuh, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi yang lebih tinggi lagi. Baik, dicatat. Pertempuran kedua, Gu Xing melawan Qin Wentian. Sosok tua itu melanjutkan. Aku menyerah. Gu Xing berkata, membuat para penonton tercengang. Tidak perlu bersikap terlalu dramatis, kan? Dua dari mereka benar-benar langsung menyerah, hanya demi Qin Wentian? Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian berdua ingin bertarung? Sosok tua itu menatap Luo Huan dan Gu Xing. Tidak perlu begitu. Aku juga menyerah. Gu Xing menjawab dengan tenang. Setelah itu, dia menutup matanya dan duduk di tanah, mengabaikan semua kejadian lain yang terjadi. Kejadian seperti itu membuat banyak orang merasa menyesal. Peringkat mereka yang berada di platform ketiga ternyata ditentukan tanpa adanya pertarungan. Mereka hanya bisa berharap pertarungan lainnya akan lebih menarik. Qin Wentian meraih peringkat ketujuh, Luo Huan, ke-8, Gu Xing, ke-9. Sosok tua itu mengumumkan, pandangannya beralih ke platform menjulang kedua. Di platform ini, para kontestannya adalah pedang kedua, Chu Chen, dan Hou Tai. Pertempuran pertama, pedang kedua melawan Hou Tai. Saat suara sosok tua itu memudar, ketegangan di udara terasa begitu nyata, dan tatapan para penonton dipenuhi dengan antisipasi. Pendekar pedang kedua sangat kuat, tetapi ia kurang beruntung bertemu Luo Qianqiu, dan karenanya dikalahkan. Namun, ia menggunakan serangan pedang absolutnya, dan dengan mudah menekan Luo Huan. Jenis serangan pedang ini bersifat hegemonik dan tirani, memberikan kesan yang mirip dengan tombak Orchon yang sangat tajam dan menakutkan. Berdasarkan tingkat pembayaran yang dihitung oleh Drunken Wonder, baik pedang kedua maupun Hou Tai telah memperoleh tingkat pengakuan yang tinggi dan memiliki peluang untuk masuk tiga besar. Kini, saat keduanya bertarung, tatapan penonton dipenuhi dengan antisipasi. Siapa sebenarnya yang akan keluar sebagai pemenang? Kedua jiwa astral mereka dilepaskan pada saat yang bersamaan. Pedang kedua menggunakan pedang tajam yang ganas dan mengerikan, sementara Hou Tai berubah menjadi iblis kuno yang menakutkan. Keduanya melesat dan bertabrakan satu sama lain di saat berikutnya. Dampak mengerikan yang disebabkan oleh tabrakan mereka membuat jantung para penonton berdebar kencang. Seluruh platform tampak diselimuti lapisan ki iblis yang ganas dan cahaya pedang, dan serangan dahsyat dapat terdengar dari dalam. Mengaum. Setelah beberapa saat, Hou Tai tiba-tiba meraung 9 kali berturut-turut, mengguncang langit dan bumi. Tinju iblis dahsyat dari wujud binatangnya memadamkan cahaya pedang. Saat ia meninju penghalang ki pedang pertahanan pedang kedua, menyebabkan pedang kedua terangkat ke udara oleh kekuatan serangannya. Hou Tai belum menyelesaikan serangannya. Dia melompat ke langit, dan saat dia menyusul pendekar pedang kedua, dia meninju pendekar pedang kedua 2 kali, menghantamkan pendekar pedang kedua ke tanah. Hou Tai menang melawan pendekar pedang kedua, menyebabkan banyak orang berseru takjub. Terlalu menakutkan. Tampaknya tingkat kekuatan setiap individu berhubungan langsung dengan tingkat pembayaran yang dihitung oleh Heaven's Wonder. Namun, itu juga tidak sepenuhnya akurat. Peringkat Hou Tai, menurut Heaven's Wonder, sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pendekar pedang kedua. Namun demikian, dia tetap menjadi pemenangnya. Istirahatlah dulu. Untuk pertarungan di platform pertama, Orchon akan melawan Shikong Mingyue, kata sosok tua itu dengan tenang. Urutan pertarungan sebenarnya telah diacak. Dengan cara ini, peserta yang baru saja bertarung dapat beristirahat, dan acara perjamuan Junlin tidak akan tertunda. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan Orchon melawan Shikong Mingyue. Meskipun Orchon kuat, Shikong Mingyue tetaplah Shikong Mingyue. Dan seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pembayaran, dia dengan mudah mengamankan salah satu dari dua posisi teratas di perjamuan Junlin. Meskipun, berdasarkan logika dan aturan perjamuan saja, mungkin masih ada kemungkinan dia jatuh dari dua peringkat teratas. Namun, probabilitas ini mendekati nol, sangat rendah sehingga tidak ada yang repot-repot memikirkannya. Adapun Qin Wentian, saat ini ia sedang duduk bersila dan dengan tenang berlatih kultivasi. Seolah-olah segala sesuatu yang terjadi di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia belum sepenuhnya menguasai sikap kedua dari seni tombak impian agung, bintang jatuh. Bagaimana mungkin dia membuang waktu? Setelah ini, dia akan menghadapi pertempuran paling sengit yang pernah dia hadapi dalam hidupnya,
dan karenanya, harus mempersiapkan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Pedang kedua melawan Chu Chen. Suara sosok tua itu terdengar lagi, dan pandangan kerumunan tertuju pada panggung menjulang kedua. Pedang kedua sudah kalah dalam satu pertandingan. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan. Jika tidak, wajah Snowcloud benar-benar akan hancur lebur. Chu Chen sebelumnya langsung mengakui kekalahannya saat menghadapi Si Kong Mingyue dengan menyimpan kekuatannya. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Namun sekarang, saat ia berbenturan dengan pendekar pedang kedua, Chu Chen melepaskan jiwa astralnya untuk pertama kalinya dalam kompetisi ini. Jiwa astralnya, sebenarnya apa itu? Bentuknya seperti tongkat kerajaan, di luar dugaan. Seseorang di antara kerumunan berseru takjub sambil menatap salah satu jiwa astral Chu Chen. Jiwa astral Amethyst. Ini sebenarnya adalah jiwa astral yang terkondensasi dari konstelasi Kaisar Amethyst yang melambangkan kehendak para kaisar. Tak disangka Chu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan bawaan dengan konstelasi itu. Bukankah ini jiwa astral yang sama dengan jiwa astral pertama Chu Tianjiao? Seseorang berkomentar dari antara penonton. Di 9 sungai astral di atas langit, terdapat banyak rasi bintang yang mempesona dan misterius. Rasi bintang Kaisar Amethyst adalah salah satunya. Bersambung.